modul P1 ya, pemrosesan sinyal biopotensial. Kita bahas 2 sinyal biopotensial, yaitu EMG, sinyal otot, dan ECG, sinyal apa tadi? Kardiak, jantung, Pak. Ya, jantung. Nah, di EMG ini kita mempunyai 2 kondisi, relaksasi dan kontraksi ya. Nah, yang kita baca biasanya yang kontraksi. Nah, di sini nanti kita olah dengan menyarahkan. Jadi disearahkan menjadi sinyal rectified EMG yang negatifnya hilang. Kemudian sinyal ECG. ECG itu sinyal jantung ya. Jadi kita dapat bentuk polanya adalah PGRST. Nah, di sini kita kalau PGRST ini kita menggunakan 3 elektroda ya, terlihat di gambar 15. Ada warna hijau, merah, dan kuning. Ditaruh di sekitar dada dan satunya di pinggang. Kemudian ya kita masuk ke spektrum domain frekuensi. Jadi kenapa kita masuk ke domain frekuensi? Karena sinyalnya ini kalau kalian lihat gimana ciri khasnya. Tidak berat, bukan? Naik turun ya. Iya. Jadi ada polanya dia naik turun seperti itu. Yang yang EMG ini lebih tidak beraturan ya daripada yang ECG. ECG ada polanya sedikit, ada PGRST. Nah, dan karena dia naik turun, pasti dia punya yang namanya frekuensi ya. Nah, cara merubah dari sinyal domain waktu ke domain frekuensi itu menggunakan transformasi Fourier ya. Rumusnya 1.1 dikalikan dengan eksponen minus J, bilangan imajiner ya, eksponen minus J. Ini kurang lebih misalnya ya, kalau sinyalnya itu seperti ini ya, naik turun, ini polanya sama ya, frekuensinya kurang lebih ini 50 Hz ya. Mungkin ini sinyal sinus ya, sinyal sinus frekuensinya 50 Hz. Maka kalau kita rubah menggunakan rumus 1.1, kita akan dapatkan seperti ini ya, yang di bawahnya itu. Domain frekuensi itu di frekuensi 50 Hz ya, magnitudenya lumayan tinggi. Nah, ini sinyal ini bisa menjadi pakai power line interface, interference ya, power line interference. Jadi gangguan sinyal dari power supply ya, dari power line seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Dari saya belum, Pak. Masih belum juga, Oke. Pak. Ya, sementara saya mute dulu ya semua ya, Oke. supaya enggak. Belum, Pak. Oke, kemudian ya ini bisa dibaca ya, gangguan elektromagnetik, kemudian medan elektromagnetik, efek simpang dari medan arus AC dalam kabel, grounding yang buruk, dan alat elektronik. Ini gambar 17 contohnya ya, ada dari sinyal yang ada dia muncul satu pola,
dengan frekuensi 50 Hz. Sesuai dengan listrik PLN ya, kalau 50 Hz itu. Nah, selain noise dari power line, sebenarnya ada banyak yang lain ya. Ada motion artifact, kemudian wandering baseline. Nah, itu motion artifact itu dari aktivitas otot yang lain ya. Jadi pada rekaman otot yang kita mau ambil, otot-otot sekitarnya juga memberikan sinyal ya, mempengaruhi. Jadi ini jadi noise juga. Kemudian ada wandering baseline ya, oleh adanya offset tegangan pada elektroda. Nah, di sini kita akan mempelajari pembuatan filter digital ya. Di dalam filter digital itu ada dua macam, finite impulse response (FIR) dan juga infinite impulse response. Jadi tidak terbatas ya. Ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Nah, ini nanti kalian boleh salah satu ya, pilih mau pakai FIR atau IIR, terserah. Kemudian untuk pengambilan datanya, kalau kondisinya nggak pandemi ya, kalian akan menggunakan MyoWare kalau yang EMG ya. Kalau yang ECG, kalian akan menggunakan AD8232. Nah, ini kalian bisa cek di internet ya, untuk boardnya seperti apa ya. Terus setelah ini, dua modul ini hanya sebagai interface atau antarmuka ke elektrodanya. Nah, jadi dia belum termasuk microcontroller. Jadi mesti ditambahkan microcontroller. Nah, microcontrollernya pakai DIN-C 3.5. Oke. Kemudian ini langkah-langkahnya ya, kalau yang MyoWare. Kemudian kalau yang ECG ini yang dari sini. Oke. Nah, percobaan kita di percobaan kedua ya, mulai dari percobaan kedua. Karena kita tidak melakukan pengambilan data itu. Jadi nanti datanya saya berikan ya, saya kasih. Kalian tinggal ambil. Saya sudah taruh di aula, namanya ecg.csv ya. Nah, nanti untuk praktikumnya, kalian bisa menambahkan ke sinyal ECG ini sinyal noise ya, sinyal noise. Sinyal noise-nya kita tentukan dia berupa sinyal sinusoidal dengan frekuensi 50 Hz dan amplitudo 1 volt. Dan ini kita simulasikan yang PLI tadi, yang power line interference. Kemudian ya, yang ini cuma ECG ya, jadi yang EMG nggak ada. Kemudian kalian bisa coba plot sebelum ada noise dan sesudah ada noise. Itu percobaan yang kedua ya. Yang kalian lakukan yang pertama ya, percobaan kedua. Untuk yang nomor 5 ini saya rasa tidak perlu karena kalian tidak ada pengambilan data, jadi tidak ada frekuensi sampling seperti itu. Jadi cuman plot aja sebelum noise dan sesudah noise. Nah, yang kedua ini yang kalian lakukan
untuk tugas yang kedua itu adalah membuat filter. Ya, kalian bisa menentukan sendiri mau pakai yang FIR atau IIR ya. Jadi ceritanya karena kita sudah mempunyai sinyal noise, nah kalian coba menggunakan filter yang kalian buat, entah FIR atau IIR, untuk mendapatkan sinyal yang awal atau sinyal yang aslinya, seperti itu. Ya, sampai sini sudah jelas ya? Gimana? Ada pertanyaan mungkin? Ya, recordnya saya stop.